Kenali dirimu dan pahami orang lain, maka kamu akan menjadi pemenang. Apa yang kamu lihat adalah gambar dua orang yang saling jatuh cinta. Ayo kita bedah secara sederhana. Apakah cinta itu benar-benar ada? Apakah cinta masih ada saat pasangan mengkhianatimu? Sebenarnya cinta itu tidak pernah ada, namun otakmu sudah punya kriteria ideal tentang seperti apa orang yang akan kamu pilih. Anggap saja ini adalah data ideal yang kamu damba-dambakan dalam hidupmu soal hubungan antar lawan jenis. Data pertama adalah personal appearance atau penampilan. Pria melihat wanita dari penampilan, yaitu cantik, manis, seksi, tinggi badan ideal, bersih, dan energik. Begitupun wanita juga punya konsep idealnya tentang penampilan, yaitu mencari laki-laki yang tampan, tinggi, atletis, rapih, dan tidak jorok. Yang kedua adalah konsep ideal yang berkaitan dengan perilaku. Pria melihat wanita ideal dari ramah, sopan, feminim, obrolan nyambung, dan stabil emosinya. Sedangkan wanita mempunyai konsep ideal tentang laki-laki yang pintar, tidak kasar, bisa melindungi, pendengar yang baik, dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah konsep ideal tentang status. Ini erat sekali kaitannya dengan yang namanya finansial atau keuangan. Wanita punya konsep ideal soal keuangan terhadap laki-laki. Ekonomi yang bagus dan stabil agar semua kebutuhan terpenuhi. Sedangkan pria hanya punya konsep ideal soal keuangan terhadap wanita, yaitu wanita yang mau menerima dia apa adanya. Jadi, dari penampilan, perilaku, dan status merupakan data yang tersimpan di kepala manusia. Di sebelum otakmu memutuskan untuk jatuh cinta, kamu sudah mempunyai referensi data ideal di kepalamu terlebih dahulu. Saat kamu bertemu dengan lawan jenis, otakmu akan bereaksi dan mencari referensi data tersebut. Wow, orang ini keren loh. Kamu akan kagum terlebih dahulu karena hal tersebut sesuai dengan data ideal yang kamu punya. Tetapi ketika kamu bertemu dengan orang yang tidak sesuai dengan data idealmu, alih-alih kamu jatuh cinta, bahkan hati kecilmu akan ilfeel alias hilang feeling, atau kamu akan mengabaikannya karena otak menganggap ini tidak penting dan tidak sesuai. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu relationship atau hubungan. Untuk mencapai sebuah hubungan, pastinya kamu sudah men-scan data-data secara penampilan terlebih dahulu. Dan berikutnya, kamu akan menjajaki perilaku masing-masing. Kamu akan berusaha mengenal orang ini seperti apa sih? Orang ini asik nggak sih? Orang ini temperamen nggak sih? Dalam tahap PDKT ini, kamu akan terus mencari-cari informasi dan menyesuaikan dengan referensi ideal perilaku yang kamu mau. Jika dua insan tersebut memenuhi data idealnya masing-masing, akan saling berdekatan. Jika keduanya saling setuju dan menyatakan cinta, maka akan terjadilah jalinan kasih asmara alias pacaran. Berikutnya adalah referensi ideal berdasarkan status. Ini adalah hal yang sangat powerful. Dari penampilan, perilaku, status bisa merubah segalanya. Karena status yang tinggi bisa membuat orang terpesona, entah itu dia orang kaya,
terkenal ataupun orang terhormat. Meskipun secara penampilan dan perilaku tidak sesuai dengan data ideal, namun dari 3 kriteria ideal tersebut, otak akan lebih condong ke salah satunya, itu pasti. Dan ini menyebabkan orang memilih pasangannya tersebut. Tak heran jika di dunia nyata kamu sering melihat pria jelek mendapatkan pasangan cantik. Begitupun wanita cantik kadang mendapat pria yang jelek. Dan ada pula di sisi lain kedua-duanya sama-sama cantik dan tampan. Logikanya, fetisme itu tidak ada. Jika kamu kurang paham, fetisme adalah ketertarikan seseorang terhadap suatu objek yang dianggap tidak lazim oleh kebanyakan orang lain. Contoh, fetisme terhadap pasangan yang lebih dewasa. Menurut saya ini tidak terjadi begitu saja. Mungkin yang dewasa ini lebih bisa mengayomi dan memahami yang lebih muda. Akibatnya, seseorang tersebut merasa nyaman dan jatuh hati padanya sehingga dia mau menjadi pasangan hidupnya. Intinya, cinta apa adanya itu omong kosong dan gombal. Jadi kesimpulannya, cinta itu tidak ada, melainkan otakmu lah yang memilih data ideal sesuai yang kamu mau terhadap pasanganmu. Tak heran jika perpisahan ataupun perceraian itu disebabkan karena data ideal yang tidak sesuai dengan kedua belah pihak tersebut. Terima kasih kamu sudah menonton sampai di sini. Semoga kamu mendapat pengetahuan baru dan lebih mengenal dirimu dan orang lain sehingga kamu bisa beradaptasi dengan baik di hidup ini. Jangan lupa subscribe,